Bisa. Yo guys, balik lagi ketemu sama kita tukang itu. Kaget gak? Kaget. Ada bintang tamu baru guys. Jadi Bintang kita tamu. ada di segmen tips and trick. Gak keceletot ya. Apa tuh keceletot? Keceletot adalah keseleo. Keseleo. Lidah oke. yang keseleo itu namanya keceletot. Ya, jadi teman-teman kita ada bintang tamu baru. Yang Betul. ini Kali ini sedikit Uhti. Uhti, ya benar. Uhti. Uhti. Iya, benar. Pakai GH. Uhti. Jadi kali ini kita bintang tamunya adalah seorang Uhti cantik, seorang pengusaha muda yang pekerjaannya jalan-jalan. Hobi. Oh iya. Enak dong kerja jalan-jalan. Kalau pekerjaan kan lebih dinikmati. Kalau hobi kan kelihatan buang-buang duit gitu loh. Kalau pekerjaan kan melakukan pekerjaan ya sama sih. Tapi aku lebih suka dia punya Apa-apa? pekerjaan. Soalnya Iya. pekerjaan ini aku nge-trip, aku keluar aku Sambil traveling, bekerja gitu ya? sambil dapat duit. Nah, Oh, kalau ada benar. kalau misal liburan doang itu hobinya kan termasuknya buang-buang duit gitu loh. Kalau ini ada kerjanya juga. Nah, kita berhubungan sama sesuai judul ya, teman-teman udah tahu lah. Ini segmen Jadi- apa dulu nih? Itu tips and Oh, tadi udah ya? gimana sih? Udah. Kamu kalau mau ketawa ketawa aja mau cerita. Gak apa-apa. No edit. Iya. Saya lupa jadi. Gimana sih? Blow on ya. Jadi oh iya, yang sebelumnya perkenalin dulu, ini namanya siapa namanya, Mbak? Namanya Triani Oktaviana. Ya. Nah, Oke. yang jelas dong. Triani Oktaviana. Namanya Oks. Triani. Ada S-nya. Yoi. Oh, baru Oks. tahu. Ya soalnya aku gaul dulu dulunya. Nah, Oks. namanya Mbak Triani. Nah, Triani Triani. Kamu itu siapa sih? Saya hanya manusia biasa Manusia ya. yang pernah tersakiti. Waduh, curhat. Lama nih kalau curhat. Udah beda lagi, udah segmental. Segmen. Nah ini Mbak Triani ini sebenarnya profesinya sih apa? Profesi pekerjaan utamanya? Kesibukannya Iya. juga. Kesibukannya aku tuh sebagai pengajar, Pengajar. pengajar guru gitu, guru Pengajar privat. guru berarti ngajarin guru. Guru privat. Oh. Ngajar anak-anak gitu Iya, iya. sebagai Anak-anak. guru privat. Ngajar Selain itu anak-anak juga- sebagai guru privat. Anaknya jadi guru privat, hebat banget ya. Nah terserah lu. gitu. Terus selain Apa itu lagi juga Jadi guru saya privat yang pertama. mau sedikit promosi juga buat Udah temen-temen yang promosi, oke. Yang Oke, oke. apa? buat temen-temen yang butuhkan gamis Nah. dan jilbab yang syar'i bisa langsung ke Gamis Sunan Purwokerto. Kami Sunan Purwokerto. Nah, Lokasi ini mana, sampai di- lokasi? Oh iya Kebon lokasi. Dalem. Kebon Dalam. Kebun dalam itu luas ya, Mbak. Utara Rita Pasaraya. Nah, tuh. utara Rita Cacing Pasar. aja Google Map. Ada nggak di Google Map? Ada. 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 Oke. Nah, jadi pekerjaannya itu guys. Pekerjaannya yang pertama profesinya sebagai ngajar, Guru privat. Yang kedua sebagai pengusaha hijab ya. Betul. Hijab. Itu emang harus anak-anak yang diajarin. Nggak boleh. Dari Susah, Mas, Calistung kalau kamu sampai yang SMA. diajarin. Dari Nanti- Calistung sampai SMA. Baper Oh, kamu. SMA, sampai Termasuk SMA. ini aku mau ngajarin kalian loh. Oh, Kalian iya. untuk gimana caranya nge-trip tapi nggak Oh. buang-buang duit. Waduh, Tapi boleh juga menghasilkan tuh. duit. Nanti tahan. Pinter juga. Ya, jadi teman-teman gini, jadi kita di sini nggak mau menceritakan profesinya Mbak Triani ini, tapi kita mau bercerita tentang jadi Mbak Triani panggilannya Mbak Uni ya. Ya, Nggak biar apa-apa gampangnya ya? panggilnya Uni ya. Uni. Mbak Uni. Karena asalnya juga dari Padang. Iya, betul. Nah, jadi Mbak Uni ini pernah jalan-jalan ke Turki. Ya, teman-teman tahu Turki ya, yang kita bahas kemarin masjid apa? Ayah Sofia. Hagia Sophia. Bener nggak sih? Betul. Sebutannya Ayah. Hagia Sophia. Ada yang bilang Hagia Sophia, ada yang bilang Hagia Sophia. Sama aja. Fasih banget kayaknya. Ya, jadi beliau ini pernah jalan-jalan ke Turki itu bisa kalau dihitung-hitung itu budget cuma 4 juta. Gimana ceritanya kita dengerin ya. Ini sesuai thumbnail di video ini. Nah, silakan. Oh, Bung ngetanya Pandu. dulu ya. Silakan pulang. Apa? Silakan pulang. Diusir. Oh. Aduh. Ya, jadi ini ada Ukti nih pertanyaan harus Pertanyaan harus bagus ya. bagus. Kan kamu udah bilang budgetnya tadi, saya nggak mungkin nanya berapa budgetnya Iya, lagi. betul. Nah, tapi yang saya mau tanyain, kenapa bisa budgetnya jadi tadi kata Mas Arif kan 4 juta. Ntar dulu, tapi sebelum budget, masa yang menanyain langsung ke budget? Tanya dulu lah, misal ke sana tuh Oh, terakhir kapan ke sana?
Ah iya bisa gitu. Terakhir tahun kemarin. Tahun kemarin saya berangkat di bulan November, tanggal 2 November, pulangnya tanggal 29 November. November tahun hampir sebulan berarti ya? 2019 ya. Iya, 2019 teman-teman. Ya jadi silakan lanjutkan. Nah, saya juga bingung. Iya, nggak apa-apa lah terserah. Nah, terus kan di sana apa sih yang menyebabkan nih Mbak Triani pengen tuh ke sana gitu? Emang di Iya. sana tuh kotanya Turki kan negara ya. Negara. Emang bagus atau gimana? Emang cowoknya cakep-cakep. Nah, itu kayaknya itu. Apa? Enggak, yang pertama itu karena dulu kan Islami. aku suka nonton itu loh Mas. Apa ada Azab. bukan. Abad Kejayaan. Abad Nah, Kejayaan. dari film itu Oh, yang di Antv dulu ya? iya, yang film Turki itu loh. Dari film itu kok kayaknya yang di negara bagus banget, Oh, unik iya. gitu loh negaranya. Awalnya dari itu ya. Awalnya dari itu. Terus juga selain itu juga Turki merupakan negara peradaban Islam terakhir. Nah, makanya saya juga tertarik di situ. Oke. Nah, makanya saya pilih lebih memprioritaskan ke sana ke Turkinya gitu Turki. daripada negara lainnya gitu. Tapi bukan karena cowoknya ya. Kayak Itu cowok ya juga, kan? kesekian nggak? Ya. Oke. Ini antara belum ngaku sama. Iya. Malu-malu Iya. harus isai-isai. Oke, nah, terus apa lagi nih? Terus, nah, butuh persiapan apa aja kalau misal mau ke sana gitu? Apa yang dipersiapin? Ya, Persiapannya sih persiapan jelas baju ya. Emang niatnya ke sana tuh misal emang Ya, ya. niat sebulan Enggak, atau emang, Mas. emang nggak niat sebulan gitu? enggak, persiapannya cuma satu, Apa? mental. Oh, mental. Mental aja. Kenapa? Karena banyak temen-temen aku tuh yang banyak uangnya, tapi dia nggak punya mental ke sana. Jadi Ada nggak berani takut. gitu ya? Iya. Takutnya kenapa tuh maksudnya? Heeh. Emang yang ditakutin apa Turki? Kalau aku kan di sini ke Turki itu kan dari awal sampai yang kemarin itu backpacker, jadi sendiri tanpa travel agent, ya kan? Oh. Nah, otomatis kalau pakai travel agent kan lebih mahal. Nah, kalau aku kan enggak. Tadi aku bilang under 5 juta kita udah bisa ke Turki selama 1 bulan. Kayak gitu. Nah, Lah, itu nanti kita bahas. Nah itu teman-teman itu mau yang murah tapi nggak punya mental. Mentalnya apa? Takut di sana aku sama siapa? Takut nanti aku nggak bisa bahasanya kayak gitu. Nah kalau uang itu menurut aku kesekian. Tapi kalau mental itu yang nomor 1. Berarti yang pertama harus teman-teman siapin nih Mental. talmen. Nah, jadi sebelumnya nih, sebelum ke sana kamu itu udah tahu belum di sana bakal ketemu siapa, bakal searching kemana? dulu gitu, maksudnya apa namanya ya? Googling dulu. Ya, apa? maksudnya Browsing persiapan dulu. apa yang kamu langsung nekat berangkat ke sana gitu. Oke, untuk yang pertama apa yang kedua ini? Kalau yang pertama pasti dong lihat-lihat dulu di internet perjalanannya mana-mana aja. Soalnya Ya, kan itu baru pertama ya. yang pertama kali aku keluar negeri dan itu langsung ke Eropa, ke Turkinya ya kan. Nah, otomatis kan aku juga agak-agak takut gitu, apalagi aku kesana sendirian, nggak sama temen gitu kan. Berarti pertama ke Turki itu bukan 2 November itu ya? Bukan, Bukan, di sebelumnya 2016. Oh, 2016. 2016 gitu, 2016. Nah, terus pertama kali ke Turki itu itu ada temen nggak sebenarnya di sana? Apa langsung berangkat ke sana? Pasti ada teman Nyiapin karena temen dulu berarti di sana. iya, kita kan kesana backpackeran. Nah, backpackeran otomatis kalau kita belum pernah kesana dan otomatis juga kita nggak tahu yang namanya jalan di sana gimana, arah-arahnya gimana gitu kan. Karena apa? Karena di sana tuh crowded gitu loh. Apa namanya? Rame kayak gitu. Ibarat kayak di Jakarta lah ya kalau di Indonesia itu. Nah, makanya di situ yang pertama yang aku siapin adalah gimana aku tuh cari kontak orang-orang Turki ya cewek, cowok Orang gitu yang Turki baik apa loh. orang Indonesia yang dari Turki? Yang pertama waktu dulu aku beluman banyak teman Indonesianya, baru temen langsung. Turkinya yang banyak malah kayak gitu. Itu dari mana teman Turki bisa dapat? Sosmed. Dari sosmed, nah itu kekuatan sosmed itu. Saya Dari bingung kan sosmed. ujung-ujung Heeh. itu kan temenan sama orang Turki. Tapi harus disaring mas, Iya, disaring iya, gitu benar. loh, disaring. Ya dalam arti kalau misalkan ya namanya orang luar beda sama orang Indonesia ya, apalagi attitude-nya gitu. Nah kalau misalkan mereka itu kesannya baik, oke, kita bakalan ketemu di sana, mungkin dia juga jadi guide kita gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka ketika chattingan gitu ngobrol-ngobrol dia udah menjurus ke arah-arah yang negatif, ya udah saya nggak mau kayak gitu Jangan kan. Nah, diladenin gitu ya. nggak usah diladenin Berarti kayak pilih, gitu. pilih orang-orang yang Heeh. baik aja gitu kan. Nah kalau yang pertama ini aku ke Turki itu ngabisin sekitar 25 juta.
karena emang belum tahu. Karena belum tahu 25 juta lumayan Berarti ya. emang itu sendiri ya Sendiri. dari Indonesia sendiri. Betul. Persiapan mental, cari browsing tempat-tempat di sana, terus sama nyari Cari teman- relasi. relasi. Betul, betul. Nah, itu Berarti yang yang pertama. dicari relasinya orang benar-benar orang Turki berarti ya. Waktu itu ya orang Turki. Nah, ini Nah, teman-teman terus. tips juga nih. Jadi yang terpenting sebenarnya cari relasi sebanyak mungkin di sana, gitu ya. Itu yang membuat kamu itu berani ke sana, bener nggak? Betul. Nah, itu. Terus habis itu lanjutin dulu. Nah, kalau waktu pertama aku ke sana itu nginepnya di hotel. Awal ya, pas awal. Pas Masih awalnya ada 25 juta itu kan. yang tahun 2016 itu nginep di hotel selama 2 minggu, di sana 15 harian aku di sana. 2 minggu itu bayar biaya hotelnya sekitar 7 juta. 7 juta. Selama 2 Karena minggu. itu di hotel. Kan iya. Benar. Tapi kalau yang kemarin kedua 1 bulan cuman sekitar 1.250.000 sebulan. Itu biaya Untuk apa? biaya hidup, bukan biaya hidup, biaya Penginapan. Oh, tuh. Cuma penginapan. 1 juta. Cuman 1.250.000. Gimana caranya? Karena aku kan punya channel teman-teman orang Indonesia yang lagi kuliah di sana. Nah makanya aku hubungin mereka. Nah terus habis itu, alhamdulillah. Nah, itu jadi yang kedua juga nih, cari relasi orang Indonesia yang ada di sana juga, bener nggak? Betul. Berarti perkenalannya ke teman-teman yang kuliah di sana itu setelah udah di sana berarti ya, udah mulai kenal sama orang-orang Indonesia. di Betul. sana. Nah, yang pertama kali tuh ngabisin budget berapa tuh? Ininya apa namanya? Sekitar 25 juta. Terbang pulang pergi. Apa Kalau namanya? untuk Naik tiket, pesawat ya. ya untuk tiket itu pulang pergi 11 juta. Lumayan ya. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Karena Nah, buat pengalaman, buat pengalaman. Jadi deh, kita kayaknya nggak usah berlama-lama bahas yang pertama ya. Kita Nah, langsung bahas aja nah. yang titik Titik totok ya. ya, titik dok sesuai judulnya ya. Sesuai judulnya. Nah, akhirnya kan bisa sampai budget ke 4 juta. Kan tadi rahasianya artinya punya relasi di sana. Ya. Nah, Yang terus- pertama itu punya relasi orang Indonesia yang di sana. Jadi mereka juga tahu tipsnya hidup di sana yang murah gitu. Nah, Ya itu kita belajar dari pengalaman sebelumnya dan akhirnya dari pengalaman tersebut aku bisa ngepres budgetnya lagi nih dari 11 juta tiketnya. Nah kemarin nemu yang 6 juta. Oke. Biasanya tiket itu ditemukan harga murah itu pas lagi umroh gitu. Itu di bulan Oktober, November, April. Itu biasanya tiket Oktober, November, April itu murah. April. Nggak perlu disebutin ya aku belinya di mana ya karena kan kita nggak dibayar. Ya, benar-benar. Nah, yang pertama ini 4 juta ini dari Soekarno-Hatta sampai Soekarno-Hatta lagi guys. Jadi, bener Iya nggak? dong. Nah, jadi untuk harga tiketnya itu berapa? Yang habis 4 juta 6 itu? juta. Harga 6 6 juta. Nah, Nah, tapi kok harga bisa under 5 juta itu gimana Nah, maksudnya? Nah, jadi Berarti gini. jadi harganya itu PP itu pesawatnya 6 juta. Bener nggak? Betul. Nah, itu transit nggak? Transit dong. Transitnya Nah, gimana? kalau kita cari yang murah, otomatis biasanya transitnya itu lama banget, Mas. Bisa sampai 12 atau 18 jam. Kemarin saya perginya saya transit 18 jam. Pulangnya saya Di transit mana? 12 jam. Transitnya di mana? Di Muscat, Oman. Di Oman. Iya, di Oman. Oke. Nah, tapi kalau Tenan. buat teman-teman yang punya budget lagi, manfaatin waktu transit itu untuk keluar gitu. Kita bisa keluar tapi bayar visa visit Oh, namanya bayar lagi ya. sekitar $25 lah gitu. Tapi kalau bisa jangan keluar untuk ngepres budget gitu ya. Kalau mau cuma ke Turkinya doang gitu. Iya, Tapi iya. kalau mau yang ke Ke tempat Oman transitnya juga, ke iya, Omannya silahkan bisa. Oke. Tambahin budgetnya lagi berarti. Tambah budgetnya lagi. Oke, 6 juta itu tadi ya. 6 6 juta. juta. Terus selanjutnya apa? 6 juta. Nah, sampai sana tuh setelah ngapain gitu? setelah sampai di Turki itu di bandara Turki nih, kamu apa yang kamu lakukan? Apa naik taksi langsung atau ngubungin Jadi gini teman-teman Mas, dijemput? aku cerita ya. Jadi gini, tadi tiket pesawat 6 juta, Ya. ya kan? Nah, bagasi itu waktu itu 25 kilo. Oh iya iya. Nah, Bagasi ini. 25 kilo. Nah, ini caranya biar kok bisa 6 juta, jadinya kok ke Turki under 5 juta. Nah, ini teman-teman. Kayaknya ntar dulu. 25 kilo itu di bagasinya. Kita punya kabinnya itu 7 kilo. Iya betul. Kabinnya itu yang masuk ke pesawat gitu ya. Tapi ntar dulu, stop. Nah.